Salam, selamat malam ibu-ibu PKP yang diberkati Tuhan. Salam sehat untuk kita semua dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun Merdeka. Dan kita hari ini berjumpa kembali dalam ibadah Pelkat kaum perempuan, dan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32 hingga yang ke-37. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu kami mohon penyertaan Roh Kudus Tuhan boleh membimbing dan menyertai kami, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga yang ke-37, demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, belum selesai euforia kita atau sukacita kita atas hari kemerdekaan yang kita rayakan kemarin, tanggal 17 Agustus 2020. Bangsa kita Indonesia boleh merdeka, dan karena perjuangan dari seluruh rakyat yang bersatu padu, dan juga oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh merasakan kemerdekaan. Dan saat ini melalui bacaan firman Tuhan, kita juga disuguhkan dengan cara umat Tuhan yang bersatu, bersehati, dan sejiwa hidup dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam suatu persekutuan jemaat. Baik jemaat yang menopang pelayanan maupun rasul-rasul yang melayani, tidak ada seorang pun yang berkekurangan pada waktu itu. Dan kedua momen ini menarik bagi kita bersama, bahwa untuk kita dapat meningkatkan kembali rasa persatuan kita dalam berjemaat dan dalam suatu persekutuan. Karena setelah sekian lama kita tidak dapat bersekutu dengan jemaat di gereja dengan anggota jemaat yang lain, karena kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang sampai pada saat ini terjadi. Akan tetapi puji Tuhan, kita semua masih tetap dapat beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita masih tetap bisa memberikan persembahan bagi Tuhan yang kita kirim ke gereja. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, cara hidup jemaat yang rukun, bersehati, dan mau saling berbagi, itu dapat dilakukan karena mereka memiliki kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mereka dapat saling melayani
dalam suatu persekutuan dan mau berkorban bagi saudara dan sesamanya. Bukan saja secara rohani, tetapi juga secara jasmani maupun material. Kehidupan mereka dapat saling menopang satu dengan yang lain. Karena jemaat waktu itu tidak hanya memahami kebenaran Injil, tetapi juga mereka belajar mempraktekannya dalam persekutuan jemaat. Mereka hidup saling tolong-menolong, hidup rukun, dan apa yang menjadi kepunyaan mereka adalah juga kepunyaan bersama. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, setelah sekian lama kita beribadah di rumah kita masing-masing, termasuk hari ini juga, kita juga masih beribadah di rumah. Adakah kerinduan yang kita alami untuk kita bersekutu kembali di gereja bersama dengan jemaat yang lain? Pasti jawabannya adalah rindu sekali. Begitu juga dengan saya. Akan tetapi yang paling menarik bagi kita sekalian adalah kita dapat membawa nilai-nilai ketaatan individu atau penghayatan akan kasih karunia Tuhan yang telah hadir di setiap peribadahan yang kita lakukan di rumah, dapat kita bawa dalam suatu kehidupan persekutuan jemaat yang lebih baik lagi. Sehingga kita dapat saling membantu antara jemaat yang satu dengan yang lain demi kemajuan pelayanan di gereja, dan yang lebih penting kita dapat bersatu padu demi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, banyak kita jumpai orang-orang atau jemaat kita saling membantu, saling peduli, saling tolong-menolong di antara jemaat, dan saling bersatu padu. Itu adalah suatu perilaku nyata yang harus selalu kita terapkan, karena itu adalah bukti nyata bahwa kita merespon firman Tuhan dengan baik. Dengan melakukan perilaku yang demikian, kita juga dapat melakukan salah satu perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita, sebagaimana juga Kristus telah lebih dulu mengasihi kita. Karena tanpa kasih Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi sesama dengan benar, serta tidak akan bisa mengerti bagaimana arti kasih yang sesungguhnya. Ibu-ibu terkasih dan diberkati Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini tidak terasa kita sudah mengalaminya hampir 8 bulan. Akan tetapi puji Tuhan, kita semua masih dalam keadaan sehat. Kita juga masih dapat melihat bagaimana jemaat juga masih dapat saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan itu adalah suatu konsep atau suatu perilaku yang harus selalu kita kembangkan atau kita tingkatkan. Karena masa pandemi COVID ini kita tidak tahu bersama bahwa sampai kapan akan berakhir. Akan tetapi di saat kita mau untuk taat dan setia terhadap firman Tuhan, mematuhi segala anjuran pemerintah dan selalu menjaga kesehatan, maka kita akan bisa melalui masa ini bersama-sama. Terlebih kita untuk selalu hidup saling menopang antara jemaat satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya, marilah kita dapat selalu hidup rukun, bersehati dalam suatu persekutuan, dan kita mau untuk saling peduli terhadap sesama kita. Karena peduli tidak hanya dengan kita melalui perkataan saja, tetapi juga melalui perbuatan nyata yang harus kita kerjakan terhadap sesama kita yang lebih membutuhkan. Karena orang yang menghayati kasih karunia Tuhan bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga hidup untuk Tuhan dan sesamanya. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, mari
kita tetap bersatu hati, kita tetap bersemangat untuk kita selalu menjaga kesehatan, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita bersama dan keluarga kita masing-masing. Amin.